warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Sri Febriani di Podkebi, podcastnya Yak SB. Wah, sekarang udah puasa hari keberapa nih, Kang? Hari ke-20. Hari ke-20. Gimana puasanya teman-teman, lancar? Alhamdulillah, semoga lancar ya puasanya teman-teman. Karena sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang kebetulan kita masih di bulan Ramadan, jadi kita mau membahas sesuatu yang Islami ya, Kang ya. Betul teh. Tentunya sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya pembahasan kali ini akan sangat seru dan menyenangkan. Nah, bahasannya kali ini mau apa sih, Kang? Kita sekarang mau bahas apa sih? Spesial Ramadan ya teman-teman, tentang temanya Islam itu mudah ya, jadi jangan dipersulit. Ya, Oke. betul. Boleh Kang diperkenalkan dulu kepada teman-teman sebelumnya. Mungkin teman-teman semuanya udah kenal ya dengan saya, karena ini podcast yang ketiga saya di Podkebi ya. Iya. Oke, tapi tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kembali saya. Nama saya Salman Al-Farizi Al-Asyari dari kelas perawat tingkat 2A, teman-teman. Oke. Iya. Gimana Kang sekarang kesibukannya? Kesibukannya ya masih seperti ini di organisasi MPM, juga membantu di kerohanian, juga ya kesibukannya kayak tugas-tugas di kelas kayak gitulah biasa. Iya, lumayan hektik ya kalau di keperawatan. Betul, ya Kang ya. apalagi semester 4 sekarang makin sulit ya tuh ya. Iya. Oke. Semakin banyak juga tugas Betul, tentunya ya. Iya. Nah, Kang, tadi kan temanya Islam itu mudah. Ya, tentunya jika kita semakin tahu, semakin mendalami tentang Islam, tentunya kita akan merasa Islam itu memudahkan umatnya ya, Kang ya. Betul. Nah, tapi ada sebagian orang yang mengatakan Islam itu ribet, katanya harus sholat 5 Sulit, waktu gitu, sulit gitu ya, harus puasa juga, lapar-laparan kayak gini. Nah, pendapat Akang mengenai hal tersebut itu gimana sih gitu? Padahal kan menurut kita itu memudahkan, tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu terasa sulit gitu kan? Iya, sebetulnya Islam itu tidak ribet, Islam itu tidak sulit, Islam itu mudah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita kalau melihat dari ayat tersebut juga kita harus paham bahwa Allah itu tidak memberatkan hambanya. Jadi Islam itu mudah. Yang membuat sulit, yang membuat ribet itu adalah kita sendiri. Seperti misalkan agama Islam itu kan menyuruh kita untuk sholat misalkan ya. Sholat itu kan rukun Islam. Yang kedua ya setelah syahadat, sholat ya. Yang membuat ribet itu adalah orangnya sendiri. Kayak misalkan sholatnya itu di akhir-akhir, yang mengakibatkan sholatnya itu jadi males, sholatnya nanti aja di akhir dah, baru azan misalkan udah azan ada qomat baru qomat, akhirnya di nanti di akhir misalkan sholat zuhur baru jam 1, nanti juga jam 2 masih bisa, udah jam 2 setengah 3 juga masih bisa, akhirnya dia bablas gak sholat gitu kan. Itu sebetulnya yang membuat mereka berpikir mindsetnya itu bahwa Islam itu sulit, Islam itu ribet, padahal sebetulnya Islam itu mudah. Salah satu contohnya adalah Allah itu memberi kemudahan kepada kita di dalam beragama ya. Kalau kita misalkan lihat umat-umat kaum terlebih dahulu, yang dahulu seperti kaum Nabi Musa ya tuh ya. Kayak misalkan di kaum Nabi Musa itu orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang misalkan ada najis nih di dalam tubuhnya itu harus dipotong. Misalkan dia kena najis di kakinya, anggota badannya itu harus dipotong supaya bisa suci kembali. Kalau di umat kita, umat Nabi Muhammad ya, Allah itu udah sangat mudahkan. Kita punya najis, misalkan kita terkena kotoran anjing atau kita dijilat oleh anjing, cukup dengan membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu ya. Terus kita itu dimudahkan di dalam ganjaran. Kalau umat-umat terlebih dahulu seperti umat Nabi Musa, ketika dia ingin bertaubat itu, dia itu harus bunuh diri. Bukan berarti bunuh diri itu dihalalkan ya, tetapi supaya menebus dosanya. Ya, kalau umat dulu itu gitu. Kalau umat kita, asalkan misalnya kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, namanya juga manusia kan ya. Saya juga
belum tentu benar gitu ya, tetapi kita di sini sama-sama gitulah mumpung masih Ramadan ya, spesial Ramadan. Kalau kita umat Nabi Muhammad banyak dosa, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, kita itu tinggal bertobat pada Allah gitu ya. Pasti Allah itu memberikan ampunan. Apa kata Qur'annya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah tuh, hamba-hambaku yang banyak berdosa. Allah itu masih menyebut dengan hamba-hambaku. Iya, meskipun Padahal tahu berdosa ya. betul, meskipun orang tersebut banyak dosa, Allah itu masih memanggil dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Asrofu yang banyak berdosa, yang berlebihan. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi agama Islam itu sangat mudah, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW sudah sangat dipermudah. Jadi jangan berpandang bahwa Islam itu sulit, banyak sekali ibadah, kita banyak dosa, takut Allah gak ngampuni kita, udah terlanjur banyak dosa, saya mah pasti ke neraka. Jangan sampai gitu. Karena Allah itu maha Iya, pemaaf. ada ya, betul, Iya. betul teh, betul. Jadi sebanyak apapun dosa kita gitu ya, pasti Sebanyak asal kita berniat memohon betul. ampun, memohon maaf kepada Allah, pasti Allah akan Betul, mengampuni. asalkan syaratnya apa? Taubatnya, taubatan nasuha, taubatnya benar-benar. Jadi teringat cerita dulu nih teh. Jadi dulu itu ada seseorang di zaman Nabi, dia itu udah membunuh 99 nyawa yang tidak bersalah. Dia itu udah bermabuk, Itu bukan perang, Hah? tapi dia niat ngebunuh aja gitu. Iya. Jadi kayak semacam begal gitu mungkin ya, apa gimana? Ya dia pokoknya mah Penjahat. hobinya membunuh, penjahat gitu, orang jahat gitu ya. Iya. Tetapi dia itu suatu hari datang ke Nabi Muhammad SAW. Jadi dia itu udah banyak dosa, gak ada satu dosa pun yang gak dia lakukan. Semuanya udah, bahasa Sundanya mah udah imet gitulah, udah semuanya dosa dilakukan. Tetapi dia akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, ingin diberi petunjuk, ingin diberi nasihat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada dia, kamu itu banyak dosa itu bukan karena kamu melakukan banyak dosa karena dirimu, tetapi karena lingkunganmu yang salah. Kamu berada di lingkungan yang dimana isinya itu adalah orang-orang yang bahasa kita mah toksik gitulah, orang-orang yang gitulah. Jadi ke bawah arus. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW menyuruh dia untuk bertaubat secara benar-benar dan menyuruh untuk hijrah ke tempat yang lain. Nah, uniknya ketika dia udah niat hijrah, udah bertobat, di perjalanan itu dia mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan dia meninggal. Coba bayangin. Dia banyak sekali dosanya. Tapi dia udah minta maaf kan sama Allah, udah berniat hijrah ya. Iya. Ya, ceritanya belum beres nih. Di tengah perjalanan ia meninggal. Dia belum melaksanakan sholat, belum berpuasa, belum melaksanakan ibadah, baru dia hanya bertobat. Di tengah perjalanan dia itu meninggal. Nah, datanglah dua malaikat. Yang satu malaikat yang pengazab, yang satu lagi ada malaikat yang pemberi rahmat. Hingga akhirnya berdebatlah dua malaikat itu. Apakah si manusia yang banyak dosa ini saya masukkan ke neraka aja karena dia banyak dosa tapi dia belum melakukan ibadah? Kata malaikat rahmat, enggak, dia kan udah bertobat walaupun dia banyak dosa. Akhirnya apa? Muncullah ilham dari Allah. Kata Allah, ukurlah jarak antara dia ke tempat bertobat dan jarak dia ke tempat sebelum tobat. Ketika diukur jarak di antara keduanya, maka lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat yang dia ingin bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan insya Allah masukkannya ke dalam rahmat Allah. Jadi maksudnya apa teman-teman, di sini kita jangan pernah berputus asa di dalam menggapai rahmat Allah. Apalagi di bulan Ramadan sekarang ya teman-teman. Banyak sekali fadilah-fadilah amal, banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita berusaha berputus asa di dalam menggapai rahmat Allah gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berpikir Islam itu sulit, Islam itu banyak aturan bagian itu. Islam itu sangat mudah. Kalau kita bandingkan dengan agama lain itu kalau misalkan kita banyak dosa katanya, maka akan reinkarnasi gitu ya, dihidupkan kembali gitu, entah menjadi apa gitu. Kalau agama Islam enggak. Kalau kita misalkan
banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita tinggal tobat pada Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Jadi Islam itu sangat mudah. Yang membuat sulit itu adalah mindset kita sendiri. Iya, Makanya pemikiran. nomor satu itu mindset, pola pikir. Iya gitu. Oke, jadi Perihal gitu tadi, teh. kayak tadi Itu. menunda-nunda sholat gitu ya kan itu Heeh. udah diberikan kelonggaran waktu juga Iya. ya, apalagi kan katanya dulu saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu katanya asalnya mau 50 kali saat juga ya, Betul, teh, tapi tahu itu, akhirnya betul. bisa ditawar Iya, terus itu- terusan iya. sampai 5 kali. Iya, Itu iya. kurang mudah apa coba ya teman-teman ya. Udah dipersingkat jadi Iya. 5 kali, tetapi pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Itu juga masih Ringan banyak yang gitu. ngeluh gitu ya. Betul. Padahal kalau dipikir secara logika gitu, kalau kita salatnya 50 kali itu gimana ya gitu. Tapi Nah, itu berarti betul. kita dikasih diskon ya gitu. Betul, Diskon. tapi masih banyak sekali yang kita yang sulit untuk melakukan karena kesibukan lah, karena apalah gitu. Padahal jika kita diukur dengan nikmatnya Allah yang sudah berikan itu tidak sebanding ya kan ya. Betul. Sesibuk apapun kita harus bukan menyempatkan ya, kita harus melaksanakan sholat. Iya, soalnya Makanya wajib. dalam Islam itu kalau gak bisa sambil berdiri sambil duduk, kalau Iya. bisa sambil duduk sambil berbaring, kalau misalkan gak bisa sambil berbaring dengan kedipan mata bisa. Saking mudahnya Islam, misalkan kita gak bisa wudhu kita tayamum, Iya, betul. misalkan Islam itu mudah sekali. Kalau mengenai puasa nih Kang, kan sekarang puasa semakin sini semakin dekat Lebaran, semakin Betul. banyak nih Kang yang nggak puasa gitu. Alah lapar mokel aja Mokel. katanya Mode gitu. kelaparan. Iya gitu katanya. Kan banyak sekarang udah semakin bertebaran juga lah, udah nggak aneh lagi di sosial media. Iya. Mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya dengan terang-terangan gitu ya, udah Iya. banyak sekarang gitu. Jika dilihat dari pandang mudahnya Islam gitu, apa sih fungsinya puasa itu sehingga kita wajib untuk puasa Ramadan gitu Kang? Kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah, tidak mungkin di sana tidak ada manfaat. Manfaatnya. Contoh kita berpuasa itu adalah karunia Allah kepada kita, karena kan kita orang kesehatan nih, kita tahu bahwa manfaat puasa itu pertama bisa menyerap sel-sel yang tidak baik di dalam tubuh kita seperti sel kanker dan lain sebagainya. Ketika kita sedang posisi lapar, si usus itu akan menyerap apapun yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel-sel jahat. Ya, maka orang yang berpuasa itu pasti akan sehat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa bukan untuk membuat kita sakit, bukan untuk membuat kita berat, bukan untuk membuat kita stres, tapi untuk kasih sayang kepada kita, karunia kepada kita. Tetapi sekali lagi Allah itu tidak maksa kepada hambanya. Kalau misalkan hambanya misalkan gak kuat karena dia sakit atau karena dia misalkan muntah, tapi muntah yang gak disengaja ya, atau misalkan karena dia sedang di perjalanan, kayak misalkan dia ingin perjalanan luar negara nih jauh antara Indo, Arab misalkan, itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa asalkan nanti setelah Lebaran dia itu harus mengkodo. Kalau misalkan dia gak bisa mengkodo karena dia sakit atau apa, Islam itu memudahkan untuk membayar fidyah. Tetapi yang tadi Teh Intan pertanyakan adalah bagaimana konsep Islam mudah di dalam puasa itu, yaitu Allah itu menyuruh kita untuk puasa itu supaya kita sehat. Misalkan teman-teman di sini yang suka ngerokok, misalkan nih misal ya, berkurang gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan puasa itu supaya kalian sehat. Supaya kalian paru-parunya jadi sehat kembali, bersih. Dalam 1 bulan itu kan karena dia berpikir misalkan mendetoks. gitu. Betul. Wah, ini aku puasa niat ibadah jadi aku berhenti dulu nih ngerokok di siang hari gitu ya. Jadi dalam waktu 1 bulan insya Allah gitu ya paru-parunya jadi bersih kembali. Betul. Gitu ya. Jadi nggak sekotor biasanya meskipun hanya 1 bulan gitu jika diniatkan ibadah gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat juga di dalam puasa ini, menu buka puasa kita itu bebas, asalkan jangan yang haram kayak daging babi atau lainnya, kan dalam kita nggak boleh ya. Sahur juga bebas. Kalau misalkan ada orang-orang yang dulu itu harus sahur itu hanya menggunakan nasi putih aja, gak boleh makan makanan yang mengandung hewani, itu gak boleh. Umat-umat dulu itu ada yang seperti itu. Kalau kita itu dimudahkan, dimudahkan mau makan sambal, sirup, es buah boleh. Itu tuh bebas. Itu sangat mudahkan. Bahkan kalau kita lihat zona waktu Indonesia itu udah sangat enak untuk puasa. Ada kalau kita lihat di Kutub Selatan atau misalkan di Kutub Utara itu zona waktunya itu
ada yang puasa itu sampai 20 jam, ada yang sampai 22 jam puasa itu. Kalau kita di Indonesia itu udah enak, udah apa sih yang membuat kita mokel gitu. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis, mokel itu kan mode kelaparan ya bahasa gaulnya itu, jadi membatalkan puasa secara sengaja gitu ya. Itu dampaknya itu dosanya sangat besar. Kalau misalkan dia sengaja membatalkan puasa terus dia mengkodonya di dalam bulan Ramadan, itu selama 1 tahun pun dia mengkodo itu gak bakal bisa kebayar, kecuali dia niat bertaubat sungguh-sungguh pada Allah baru dia terima gitu. Itu teh. Nah, wajib dengerin teman-teman yang suka mokel ya teman-teman ya. Iya, siapa tuh? Karena Islam itu sangat memudahkan gitu. Apalagi kan kita puasa cuma beberapa jam aja ya Kang ya gitu. Biasanya kan juga yang diet apalagi yang intermittent fasting tuh bisa udah pasti terbiasa gitu. Betul. Pastinya dia bukan bikin sakit, tapi kesakitan itu malah bikin kita sehat gitu ya. Cuma menahan lapar sementara aja gitu. Jadi harus sabar nunggu sampai maghrib gitu. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita supaya kita sehat. Coba bayangkan dalam 1 tahun itu Allah tidak menganjurkan kita untuk berpuasa wajib Ramadan selama 1 bulan. Apa efeknya? Kita pasti bakal sakit, kita pasti bakal banyak yang meninggal muda gitu, pasti banyak komplikasi lah di dalam tubuh. Kebayang itu gula dalam tubuh tinggi banget ya. Soalnya nggak ditekan gitu. Betul. Kan dengan puasa kita berusaha meminimalkan gula-gula juga pasti kan kepake di dalam tubuh gara-gara dipakai tenaga gitu kalau kita puasa. Gitu. Jadi Allah itu memudahkan kita. Kayak misalkan sholat, kita itu kalau misalkan sujud itu aliran darah ke otak kita itu pasti akan mengalir kan, karena posisi kepala kita di bawah kan itu. Tanda Allah sayang ke kita. Karena apa? Ketika kita sujud itu kita menambah kepintaran. Bayangkan kita kalau tidak sujud di dalam seumur hidup kita, pasti ketika kita tua nanti bakal demensia, bakal Alzheimer, hilang ingatan, susah mengingat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sholat seperti sujud tadi itu supaya kita ingatan kuat, menambah kepintaran. Seperti kita ruku, kita itidal, itu membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Jadi kita misalkan suka olahraga nih, sholat itu lebih bagus efeknya daripada olahraga, karena soalnya beberapa gerakan sholat itu kayak ruku, sujud itu kayak ada di gerakan olahraga ya Kang. Jadi pastinya kita umat muslim melakukannya sehari 5 kali ya Kang ya. Pastinya lebih sehat gitu meskipun nggak sengaja olahraga, tapi kita beribadah sambil berolahraga itu. Gitu. Jadi selain kita beribadah ada sehatnya juga ya Kang ya. Betul. Makanya kita harus pintar, pentingnya pintar, pola pikir, mindset itu di sana. Kalau misalkan kita pola pikirnya pendek, capek sholat wae aing misalkan, puasa wae geus mokel hari pertama, baru belum zuhur udah mokel hari pertama. Ada kan yang kayak gitu? Itu berarti dipertanyakan otaknya di mana gitu. Nah, Kang, kalau tadi berkaitan dengan aku mau tanya berkaitan tadi dengan pertemanan nih, Kang. Tadi kan sesuai dengan cerita yang tadi Akang ceritakan yang mau bertobat, namun itu dia asalnya berdosa karena pergaulan gitu, Kang. Nah, itu kan dapat dilihat bahwa pergaulan itu sangat berpengaruh gitu ya pada akhlak kita sendiri gitu. Nah, dari segi itu kalau kita misalkan berteman dengan non muslim nih Kang, misalkan kan otomatis agama kita pun berbeda gitu, tata cara belajarnya juga beda gitu. Gimana sih gitu biar tetap kita tegak pada keimanan kita, keislaman kita, sedangkan kita tetap berteman dengan harmonis gitu Kang? Sebelumnya di dalam agama Islam itu sangat mengajarkan untuk toleransi. Bahkan dulu itu Khalifah Umar bin Khattab ketika ia membebaskan Palestina ya, karena dulu Palestina belum masuk ke dalam negara Islam gitu ya, belum masuk ke bawahan Islam. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina, di sana kan banyak sekali Yahudi, banyak sekali orang-orang non Islam yang belum memeluk agama Islam. Umar bin Khattab memperlakukan mereka seperti manusia sebagai mana adanya gitu, bahkan menghormati mereka, membiarkan mereka untuk tetap beribadah. Jadi apa maksudnya, apa intinya adalah ketika kita misalkan bergaul, berteman dengan orang yang Islam itu diperbolehkan, bahkan bagus, gak apa-apa, tetapi kita harus tahu batasan-batasan. Jangan sampai misalkan kita karena terlalu mengikuti gitu ya, mengikuti akhirnya kita mereka. Nauzubillah log out gitu ya. Oh, iya, misalkan itu jangan, gak boleh ya.
Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita berteman, kayak kita tukar pendapat, kita untuk hanya bergaul, sharing-sharing itu boleh-boleh aja. Asal masih dalam batas tertentu gitu ya. Bagus itu. Saya juga banyak teman yang non Islam banyak, tapi kita saling menghargai gitu kan. Banyak. Cuman saya lebih apa ya, enak ngobrol sama dia gitu kan, kayak misalkan kita berbicara tentang sharing-sharing gitu. Gak apa-apa, bagus gitu. Yang nggak boleh itu jangan sampai kita log out gitu. Iya. Gitu. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih tentang puasa kan. Tadi sekarang kebetulan kita lagi bulan Ramadan. Kebetulan nih Kang, kalau kita lagi kelaparan suka emosi gitu, meledak-ledak gitu ya Kang. Apalagi kan Gen Z suka nyambat gitu ya Kang ya. Nah gimana sih cara kita agar bisa menahan emosi yang baik gitu? Soalnya kan kalau lagi posisi lapar suka mudah marah gitu kan. Oke. Pertama kita lihat perspektif dari kesehatan ya. Menurut perspektif kesehatan, orang yang sedang lapar itu karena hormon endorfinnya itu kurang. Karena kalau kita makan itu kan ada hormon endorfin, hormon yang buat kita senang gitu ya. Jadi wajar aja ketika kita sedang berpuasa kita kadang marah gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengontrol akan ketika kita kekurangan hormon endorfin ya. Bukan hanya orang yang berpuasa aja. Misalkan orang-orang yang sedang mengalami banyak masalah, apalagi kebanyakan katanya di perempuan itu hormonnya itu sangat berbeda dengan laki-laki ya. Iya, pasti. Perempuan itu mengalami fase-fase yang dimana berkaitan dengan hormon dia, kayak misalkan bahasa gaul itu gaul dikit bacok gitu. Ya, itu bahasa gaul doang ya. Iya. Kayak Salaman pernah baca perempuan itu 7 hari sebelum menstruasi itu udah merasakan gejala-gejala ya. Terus pas menstruasi 14 hari dia apalagi ya, merasa kayak perubahan emosi. Betul gitu, kan teh ya. Terus 7 hari setelah menstruasi juga pasti ya mengalami perubahan hormon yang sangat drastis juga. Iya, betul. Sisanya hanya 2 hari selama 1 bulan. Normalnya teh. Iya. Makanya katanya suka banyak cowok yang bilang, kenapa sih cewek itu sakit terus? Kapan sih mereka sehatnya? Nah, karena faktor itu ya kan ya. Iya, kalau cowok yang pintar pasti dia memahami, ini sih ceweknya lagi lagi misalkan lagi fase-fasenya menstruasi gitu, fase-fase setelah menstruasi gitu. Tapi kalau cowok yang nggak pintar, apaan sih cewek ini udah kita cerai kita bad moodan gitu jadinya. Nah, makanya yang terpenting di dalam ini adalah kita harus tahu ketika hormon itu tidak ada di dalam tubuh kita bisa mengontrol. Walaupun kita misalkan di dalam puasa itu memang hormon endorfin itu kan tidak muncul di dalam tubuh kita, muncul sedikit gitu karena kita tidak makan gitu ya. Kita otomatis mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi, wajar gitu ya, karena orang yang lapar itu biasanya gitu. Tapi kita yang harus dinomor satukan itu bukan si hormonnya, tetapi nomor satukan kita pola pikir kembali. Kita tahu nih hormon kita sedang sedikit, maka kita harus bisa mengontrol manajemen emosinya ya. Oh, hormon saya sedang gini. Oh, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya ke masjid, baca Al-Quran, berwudu, membaca Al-Quran, sholat. Itu pasti masalah hilang. Saya misalkan kalau lagi banyak masalah teman-teman, ada banyak yang nanya ke saya, Kang Salman, pasti Kang Salman juga kan banyak masalah. Saya jangan ditanya, banyak sekali masalah dalam hidup saya. Semua manusia juga banyak pasti punya masalah. Semua manusia punya banyak masalah. Tapi apa sih manajemen kita sedang banyak masalah? Kalau yang saya lakukan pribadi ya, kita wudu, terus kita sholat. Sholatnya jangan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat gak bakal cukup. Misalkan kita sholat minimal 10 rakaat. Ketika kita wudu, terus kita sholat, pasti masalah-masalah yang ada di dalam diri kita itu hilang sendiri. Karena apa? Pertama, kita wudu itu kan air itu kan bersifat dingin, kita mendinginkan otak. Terus kita ketika kita sholat, kita memfokuskan pikiran kita pada Allah gitu kan ketika sholat. Jadi pikiran kita hilang. Dan kita ketika sholat itu bukan hanya memfokuskan pikiran, tapi kita banyak juga gerakan-gerakan. Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi sampai salam gitu kan. Pasti masalah itu akan hilang, pikiran kita itu, pikiran yang banyak masalah itu akan hilang dengan banyaknya gerakan-gerakan tadi. Ya. Biasanya sholat apa Kang itu kan kalau lagi emosi kan nggak tentu nih waktunya gitu, kapan kita merasa emosi gitu. Sholat itu fleksibel, mau sholat
sholat wudhu, ada kan sholat wudhu itu 2 rakaat. Terus habis wudhu misalnya kita mau sholat taubat nih, kalau sholat taubat itu gak terbatas, mau berapa rakaat juga boleh. Waktunya juga nggak harus malam gitu. Iya, kapan aja, asalkan kita harus tahu waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Udah Iya. tahu belum? Ada waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat, waktu-waktu haram. Kayak misalkan waktu antara subuh dan terbit fajar, ada waktu di sana kita gak boleh sholat. Tapi ada waktu yang disunahkan untuk sholat isyraf, tetapi kita harus tahu waktu-waktunya kapan. Terus seperti zuhur, ketika sebelum zuhur itu kita gak boleh melaksanakan sholat karena matahari itu tepat berada di atas kepala itu gak boleh. Terus waktu gak boleh sholat itu apa ya, kayak tadi pertama ketika terbit itu, kenapa? Karena takut seperti kita tuh menyembah matahari gitu kan. Makanya kita harus tahu jam waktu duha, jam waktu sholat isyraf kita harus tahu. Jadi terus gak boleh sholat ketika setelah sholat asar, itu gak boleh sholat. Sholat badiah maksudnya gitu ya? Iya, gak ada badiah boleh asar. Ya? Iya. Iya kayak gitu. Nah Kang, aku sekarang mau tanya tentang Gen Z nih. Kebetulan kan kita masih muda-muda nih. Kalau Gen Z biasanya prinsipnya YOLO, you live only one gitu. Jadi hidupnya cuma sekali, kita jalanin aja gimana aja seserunya, kita sesenangnya gitu, terabas apa juga gitu. Nah menurut pandangan Islam itu biasanya itu gimana sih Kang? Jadi hidup cuma sekali gitu ya. Mumpung masih muda kita banyak berekspektasi aja gitu ya mungkin ya. Iya, jadi mau ngelakuin apa juga, mau makan makanan haram, apa halal gitu kan, kita hidup cuma sekali kan gitu prinsipnya. Mau ngelakuin hal misalkan itu menentang agama atau tidak kan, kita hidup cuma sekali, kapan lagi kita, gimana kalau kita mati besok, kan suka ada yang berpikiran gitu. Jadi mumpung kita masih hidup kita jalanin aja gitu. Itu gimana sih Kang menurut pandangan Islam? Disclaimer, saya juga masih muda ya. Masih kan kita masih belum stabil pikirannya, masih labil gitu ya. Jadi masih tergonjang-ganjing lah gitu pikirannya gitu ya kan kalau masih muda gitu. Terkadang pikiran seperti itu ada juga di dalam diri saya karena saya juga masih muda. Tetapi saya berpendapat bahwa hidup itu kan cuma sekali, muda juga cuma sekali. Tetapi kita harus tahu mati itu selamanya. Hidup di dunia cuma sekali, mati sekali, tetapi hidup setelah kematian itu selamanya abadi. Abadan itu selamanya abadi. Selamanya. Jadi kita harus pinter, mindset kembali lagi. Kita harus pinter. Kita tahu bahwa mati itu sekali. Kita tahu bahwa habis kematian itu ada alam akhirat yang selamanya. Tetapi kenapa kita berpikir bahwa mumpung masih muda, kita mabok aja dulu, kita maksiat aja dulu, diskotik aja dulu, gak apa-apa, yang penting masih muda, kalau udah tua gak bisa. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena banyak sekali orang yang meninggal di usia muda. Apalagi Teh Intan udah ke rumah sakit kan, banyak sekali kita menemukan bayi yang sudah meninggal, anak muda yang masih muda meninggal. Kita banyak sekali menemukan pasien-pasien yang seperti itu. Jadi yang penyakitnya parah bahkan masih muda gitu ya. Itu coba kan gaya hidup gitu ya rata-rata ya. Jadi kalau kita masih muda enggak jaga kesehatan, makanan segala dimakan gitu ya, pastinya kita juga dalam segi kesehatan ya gitu cepat kena penyakit, cepat meninggal gitu ya. Jadi takutnya kayak gitu ya Kang ya. Betul. Kayak misalkan contoh mabok. Orang suka mabok kan mumpung masih muda. Bayangin kalau pas lagi dia mabok, dia golepak meninggal, mau gimana coba? Tiba-tiba bentar lagi maro buka, mau balik ke dunia, saya mau beramal, saya mau soleh, gak bisa, udah di alam kubur, mau kemana kamu, kata malaikat. Akhirnya jeder. Itu kita harus berpikir sana. Setiap kita melakukan dosa besar ya, kita harus yakin bahwa malaikat itu gak tahu menjemput kita ya Teh ya. Gak tahu. Kalau teman-teman nggak percaya, banyak sekali video-video di YouTube orang yang meninggal tiba-tiba gitu ya. Jadi ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semuanya. Untuk saya juga, untuk semuanya lah. Saya juga bukan orang benar, saya juga bukan orang baik. Saya masih ada di tahap untuk berusaha belajar. Tetapi ini adalah untuk sharing aja ya. Ini bukan untuk menceramahi, ini bukan untuk menganggap bahwa saya benar, tapi untuk semuanya sama-sama ya di sini teman-teman, bahwa kita itu hidup itu sekali memang benar.
Tetapi mati Selamanya. mati setelah hidup setelah mati itu selamanya. Iya. Mati sekali, hidup setelah mati selamanya. Iya. Jadi teman-teman harus berpikirnya bukan mumpung mumpung Masih muda, mumpung kalau bahasa muda. Sundanya mah sehari tahun ya kan Iya, ya. iya, Sehari sehari tahun. Jangan mikir teh sehari tahun atuh. Ya, ya jadi pola pikirnya jangan mikir lagi gini, mumpung masih muda hidup sekali, mari kita berfantasi, bukan gitu. Sekarang pola pikirnya harus gini, muda sekali, hidup sekali, tetapi mati selamanya. Selamanya. Hidup setelah mati selamanya. Apakah kamu siap ketika kamu sudah mati, kamu mempertanggungjawabkan semua amal-amal kamu? Nah, terus nih Kang, gini kan barusan hidup kita tuh setelah kematian itu selamanya ya Kang. Nah, gimana sih cara kita mempersiapkan diri agar kita bisa menghadapi kehidupan setelah kematian? Kan tadi sudah dijelaskan nih, kita teh hidup teh cuma sekali di dunia gitu ya. Jadi gimana sih biar kita bisa berbarengan, beriringan gitu, kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian, di sisi lain kita juga bisa menikmati kehidupan kita di dunia yang sekarang gitu kan. Itu mah kayaknya teman-teman semua juga pasti bisalah menjawabnya, udah tahu gitulah. Tetapi yang harus kita bawahi di sini adalah pasti kalau kita pengen sesuatu yang baik juga harus usaha dengan yang baik sesuai cerminan kita diri sendiri. Gak mungkin orang banyak berdosa mati terus Allah masukin ke surga, mungkin. Gak mungkin orang banyak sholat, banyak puasa tiba-tiba Allah masukin ke neraka, gak mungkin. Berarti di mana titik keadilan Allah? Jadi, kan Allah Maha Adil katanya ya. Sementara Allah Maha Adil. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah memang seseorang itu akan diabadikan, akan di tempat yang abadi sesuai dengan amalan ketika di dunia. Tetapi sekali lagi pola pikir kita harus berpikir bahwa kita itu untuk beramal itu tidak sulit, tidak berat. Makanya di pembahasan sebelumnya kita gapleh ya, gaul tapi soleh. Kita itu bisa menjadi orang soleh, kita itu bisa menjadi orang yang baik dengan kita bergaul, dengan kita gaya anak muda. Kayak misalkan teman-teman tahu lah seperti Habib Ja'far, itu beliau adalah idola saya. Beliau itu muda sekali, bahkan beliau itu adalah brand ambassador dari game FF ya, Free Fire. Dimana itu kan game anak muda ya. Seru ya gaya dakwahnya gitu ya. Seru ya. Tapi beliau bisa membawa dengan gaul gitu. Seperti beliau lah. Kita untuk beramal itu tidak harus terlalu fanatik, tidak. Kita sambil gaul juga kita bisa sambil menabung amal. Kayak misalkan teman-teman beginilah, teman-teman gaul, misalkan teman-teman suka musik nih, teman-teman suka joget nih, teman-teman suka film nih, teman-teman suka apa ya, gak apa-apa, hoak aja. Yang penting kita ambil hikmah dari film itu, pasti akan ada suatu kebaikannya, kita amalkan ke orang lain. Oh, dari film drakor, nah, teman-teman suka drakor gak apa-apa, silahkan aja. Yang gak boleh itu teman-teman sampai terlalu fanatik. Saya suka banget Lee Min Ho sampai tidur bantal mirip. Yang gak boleh itu terlalu fanatik. Kalau misalkan kita hanya mengagumi gak apa-apa, karena Lee Min Ho juga ciptaan Allah kan. Iya betul. Lee Min Ho, terus Taeyong sama juga ciptaan Allah. Jimin saya tahu lah, gak apa-apa, itu kan ciptaan Allah, gak apa-apa kita mengagumi aja, yang gak boleh itu kita terlalu mengikuti. Jadi intinya adalah teman-teman gak apa-apa suka drakor atau suka gaul, yang penting teman-teman bisa mengambil hikmah dari drakor itu, pasti ada kebaikannya. Teman-teman teman-teman aplikasikan. Kayak teman-teman suka musik, banyak kan musik-musik yang mengandung dakwah, banyak musik-musik yang walaupun itu musik barat, musik bahasa Inggris, ada kan musik yang untuk kebaikan, gak apa-apa. Makanya Islam itu tidak mengharamkan kayak misalkan trompet itu ada yang mengharamkan emangnya beberapa ulama, tetapi kalau misalkan dipakai untuk dakwah itu tidak haram teh. Kayak gitar, misalkan ada ulama yang mengharamkan gitar, haram di sana adalah karena terlalu berlebihan. Kalau misalkan gitar, trompet dipakai untuk dakwah itu gak apa-apa. Kalau misalkan rock, dangdut atau misalkan drakor, gak apa-apa, hoak aja ya, asalkan dipakai untuk kebaikan. Yang salah itu adalah mereka terlalu fanatik, suka rock dipakailah untuk diskotik, mabuk-mabukan itu. Kayak gitu. Kayak misalkan ada nih orang yang suka ngomong, wah
kamu mah suka banget sama K-pop, jangan, itu haram gitu misalkan. Kalau gitu kan, kalau kita ngambil dari sisi baiknya berarti gak apa-apa, asal jangan diikuti seperti Ya, itu karena gitu ada ya. hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk kaumnya. Ya. Itu. Kalau kita misalkan nanti ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, kita ingin aku golongan Nabi Muhammad, berarti kita harus cintakan Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita cintanya Korea, berarti nanti juga kita di akhirat disatuin sama mereka, orang-orang Korea. Jadi gak apa-apa kalau kita misalkan mengagumi, gak apa-apa karena mereka juga ciptaan. Yang salah itu terlalu fanatik gitu, terlalu mengikuti sampai gaya hidupnya, makannya terus sampai sampai rambutnya disamain, sampai dia juga operasi plastik misalkan karena pengen sama biar itu sama mirip gitu ya. Gak apa-apa kalau kita suka mah, gak apa-apa, wajar. Tapi asal jangan menentang aja gitu ya, jangan berlebihan. Iya, gak apa-apa. Gitu. Nah, kayak tadi misalkan suka rock, suka dangdut, gak apa-apa, rock aja. Banyak juga kan untuk rock untuk menggait anak muda yang beragama Islam supaya dia taat ibadah. Kalau dijadikan motivasi gitu, dia jadi semangat dengerin musik itu gak apa-apa ya. Kayak Ustadz apa tuh yang hijrah dari rock itu, siapa ya? Ustadz apa yang jago kaligrafi ya? Ustadz apa? Tahu gak? Enggak. Ustadz apa ya namanya? Belum dengar itu ceritanya. Itu dia masih rock, masih suka musik, tapi dia jadi pendakwah juga. Gak apa-apa asalkan membawa. Nah Kang, aku mau nanya lagi nih, pertanyaan yang terakhir nih Kang, berkenaan dengan YOLO yang tadi nih Kang. Biasanya kan ini anak-anak muda suka mencintai dalam diam biasanya gitu Kang. Pernah dengar gak gitu Kang katanya? Nah katanya Kang itu kan gimana sih sudut pandang Islam ketika seseorang ketika misalkan kita mencintai seseorang tapi orang itu bukan muhrim kita nih Kang. Nah gimana itu tanggapannya, bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu Kang? Sebelumnya namanya manusia ya, saya juga manusia, pasti kita mencintailah seseorang lawan jenis kita gitu ya. Misalkan kita mencintai seseorang karena akhlaknya, karena kepribadiannya, wajar lah, normal gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah melampaui batasnya. Ketika kita mencintai seseorang itu di luar batasnya, maka itu yang salah. Kayak contoh kita ambil, kita mencintai seseorang nih, kita harus tahu batasnya. Agama Islam itu memperbolehkan seseorang untuk suka, boleh, wajar, itu manusiawi gitu ya. Bahkan di dalam agama Islam itu, ketika seseorang mengungkapkan cinta kepada seseorang lawan jenisnya, kepada orang yang dicintainya, itu sunnah, punya pahala. Makanya dalam agama Islam itu ada hadis yang menganjurkan ketika kita mencintai seorang, ungkapkanlah cinta tersebut, itu akan menjadi pahala. Itu di dalam agama Islam. Jadi agama Islam tidak melarang gitu ya. Tidak mempersulit berarti akan memudahkan ya. Jadi ketika kita mencintai seorang, kita disunahkan untuk mengungkapkan, untuk bahkan dapat pahala gitu ya. Tapi karena apa? Ketika seseorang misalkan gak mengungkapkan, hanya membuat pasangannya itu memberi harapan, tetapi akhirnya palsu. Memberi sebuah harapan, kayak seolah-olah dia memberi peluang kepada dia supaya mencintai gitu, padahal akhirnya ketika ditembak, maaf saya hanya teman misalkan. Akhirnya si orang tersebut bisa trauma, bisa turun, bisa depresi ya. Banyak juga kan yang meninggal, bunuh diri karena masalah percintaan. Karena apa? Karena itu dia tidak membaca hadis itu. Ketika kita mencintai seorang itu disunahkan untuk mengungkapkan, gak apa-apa. Masalah diterima atau enggak itu urusan nanti. Tetapi kembali lagi ke tema, bagaimana ketika kita mencintai seorang yang bukan muhrim kita, yaitu pertama kita ungkapkan aja, kita suka ke dia, suka karena Allah gitu ya. Suka karena Allah gitu, bukan karena fisik. Kalau fisik itu kan pasti akan luntur dengan usia dan waktu. Tapi kalau kita cinta karena hati, pasti akan abadi selamanya gitu. Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita harus tahu bagaimana ketika kita mencintainya, terus bagaimana ketika kita tahu batasannya, jangan sampai kebablasan gitu loh.
karena agama Islam juga boleh, akhirnya jangan sampai lah kebablasan. Itu kita boleh. Makanya dalam Islam itu ada namanya istilah ta'aruf. Perkenalan gitu ya. Ya, khitbah, kenalan, ta'aruf dulu terus di khitbah. Kan kita ta'aruf, kita suka nih sama orang lain. Gak apa-apa kita kenalan, gak apa-apa. Yang penting kita tahu batasan. Gak apa-apa kalau chatan, gak apa-apa lah karena masih wajar ya. Gak apa-apa. Terus kita misalkan khitbah itu kalau bahasa kita itu lamaran gitu ya, gak apa-apa, dalam agama Islam dianjurkan. Ta'aruf, khitbah itu perjanjian, kamu suka ke aku suka kamu, tapi kita gak pacaran ya, misalkan gitu. Tapi kita suatu hari harus nikah ya, kayak gitu. Khitbah itu udah perjanjian itu antara si pasangan satu sama pasangan yang keduanya gitu dalam agama Islam gitu. Jadi gak apa-apa, wajar, apa normal. Saya juga wajar lah curhat sedikit ya, gak apa-apa. Boleh santai. Saya juga dulu mengalami dekat sama dekat cewek dengan gitu. seorang perempuan gitu ya. Tapi saya tahu akan batasan-batasan di mana saya harus membatasi dan di mana saya harus kenal batasan. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat kita down, itu jangan sampai itu. Tapi pada akhirnya mungkin Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah juga ke saya gitu, dengan menunjukkan sikap asli si perempuannya itu kayak gini. Ternyata akhirnya saya dan dia itu sampai sekarang jauh-jauhan. Bukan menjauh ya, kalau silaturahmi masih. Tapi karena saya sudah tahu sikap aslinya, tidak cocok gitu ya. Iya, jadi ya saya bersikap dewasa lah. Saya akhirnya lebih baik untuk fokus terhadap diri sendiri, masa depan, lebih baik untuk mencintai orang tua terlebih dahulu lah. Tapi gak apa-apa kalau misalkan orang-orang suka ke saya, ya saya terbuka gitu, gak apa-apa. Tapi saya harus mengerti bahwa kamu suka ke Salman misalkan, tetapi ada batasannya loh, agama Islam itu ada batasan gini. Saya juga tidak membuat dia terlalu berharap kepada saya gitu. Jadi harusnya gitu. Jadi si ceweknya juga itu sudah mengatakan, sudah mengungkapkan gitu ya. Iya, misalkan itu kalau mengungkapkan sih kayaknya belum. Pengalaman pribadi gitu. Sekarang ada beberapa yang suka ke saya, tapi saya tahu batasan agama Islam. Jadi saya juga tidak terlalu memberi harapan kepada dia. Jadi harusnya gitu di dalam agama Islam juga. Seseorang suka sesama muslim, tetapi dia terus memberi harapan, terus memberi seolah-olah supaya dia itu mencintai. Tetapi ketika udah ditembak, dia maaf, kamu itu hanya sebagai teman aja, itu pasti sakit. Bisa sampai trauma, makanya banyak orang anak muda bunuh diri. Juga mau melanjutkan apalah karena masalah percintaan. Jadi kita harus seperti itu. Kita misalkan orang mencintai ke kita, tapi kita kurang suka, ya kita harus memberi batasan lah. Kita juga jangan terlalu membuat dia terlalu berharap gitu ya. Terus kalau misalkan kita dekat sama seorang, gak apa-apa, asalkan kita tahu batasan gitu. Yang terpenting adalah di akhirnya itu kita jangan terlalu berlebihan gitu lah. Apa-apa. Saya juga dulu pernah dekat, tetapi saya tahu batasan dan Allah tampakkan sikap aslinya. Di akhirnya saya sekarang adalah fokus ke orang tua sih sama karir. Saya masih sendiri. Fokus kuliah aja dulu gitu ya sekarang. Kalau saya gitu. Semester 4 juga. Karena mengambil pengalaman dari itu juga dulu gitu. Terakhir nih Kang, ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton sekarang di bulan Ramadan gitu? Intinya adalah pola pikir, mindset, pola pikir. Makanya kenapa di dalam agama Islam itu ada bahasa fakuluman bighairi ilmin amalu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya? Segala amal ibadah kalau kita tanpa ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal ibadah kita. Walaupun kita sholat 1000 rakaat semalam, kita puasa tiap hari setahun full misalkan, tapi tanpa ilmu itu akan ditolak. Maka nomor satu itu adalah mindset, pola pikir, ilmu. Itu nomor satu. Ketika teman-teman sudah mengetahui pola pikir, ketika teman-teman sudah menemukan pola pikir teman-teman, mindset teman-teman, ilmu
teman-teman harus kemana nih, maka teman-teman akan bisa menjalaninya semua dengan mudah, dengan santai gitu. Gak akan menganggap semua itu berat. Makanya kenapa kita mengambil tema sekarang itu Islam mudah, karena mindset. Jadi pesan saya adalah perbaiki mindset teman-teman, maka semuanya akan mudah. Teman-teman dalam berkarir, bekerja, berkuliah, menyukai pasangan, teman-teman di dalam menata karir, teman-teman di dalam ngekos, di dalam belajar, di dalam semuanya. Ketika mindset teman-teman udah bener dibaringin dengan agama, maka teman-teman semuanya akan lancar. Jadi pesan saya adalah mindsetnya diperbaiki ya Kang ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di akhir sesi ya Kang ya. Oke, gak kerasa ya Teh ya. Gak kerasa, pokoknya santai aja teman-teman, relax. Ini mah sharing-sharing ya. Jadi bukan berarti menganggap saya adalah orang suci, enggak. Tapi ini karena permintaan dari panitia juga temanya tentang ini. Padahal saya udah minta kalau misalkan yang tentang organisasi boleh atau apalah, tapi teman panitia minta tentang agama ya oke, saya akan menjawab sesuai tupoksi agama, bukan sesuai apa yang saya ucapkan. Jadi bahasa agamanya, lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi jangan lihat sayanya, jangan lihat si Salman, jangan lihat si Salman banyak kekurangannya, tapi lihat apa yang saya ucapkan tadi berdasarkan agama. Oke, iya betul. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton ya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya Kang ya. Semoga diterapkan oleh teman-teman di kehidupan teman-teman sehari-hari. Kami mengucapkan mohon maaf, kebetulan sebentar lagi Lebaran ya Kang ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah